Bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Apakah naik mobil, motor, atau berjalan kaki? Tahukah kalian berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah? Berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar di materi pertama, bab 4, gerak dan gaya materi kelas 7 di kurikulum Merdeka. Perpindahan dan jarak tempuh benda. Ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolahan atau berpindah posisi dari tempat duduk depan ke tempat duduk belakang, kalian dikatakan telah bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan kemauan dirinya sendiri untuk mencari makanan. Lemari bergerak karena didorong oleh ayah misalnya. Besaran-besaran gerak yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Agar kita dapat menjelaskan gerak benda secara lengkap, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Dia tahu ya, sumbu X dan Y. Jumlah sumbu koordinat yang digunakan ini nanti bergantung pada arah gerak yang akan kita bahas. Oke, pada bab ini kita akan batasi pada gerak satu dimensi saja ya, atau gerak dengan satu arah pandang. Dan misalnya kalau di sumbu X ya X aja, di sumbu Y ya Y aja gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang perpindahan. Nah, besar total perpindahan yang dilakukan ini adalah pengurangan nilai posisi akhir terhadap posisi awal. Nah, misalnya nih, jika rumah kalian sebagai posisi awal dan sebagai titik acuan, maka rumah kalian ini dapat diberikan angka 0 meter. Ya, lihat pada gambar. Kemudian posisi sekolahan ini misalnya memiliki nilai 100 meter. Dapat dengan mudah ya, jadi dihitungnya total perpindahan dari rumah ke sekolahan adalah sebesar titik akhir dikurangi titik acuan. Jadi dari sekolahan 100 dikurangi titik acuannya 0, maka perpindahannya sebesar 100 meter, seperti itu. Lain lagi nih, misalnya saat kalian tiba di sekolahan tiba-tiba merasa sakit perut, kemudian ibu guru memerintahkan untuk segera pulang. Sehingga dalam pengertian size-nya, jika kalian kembali dari posisi semula saat kalian mulai bergerak tadi nih, artinya tidak melakukan perpindahan. Jadi dari rumah ke sekolahan, sekolahan ke rumah lagi, berarti nggak punya perpindahan, seperti itu. Nah, berbeda dengan jarak, jika perpindahan tadi adalah perubahan posisi, kalau jarak ini adalah jumlah lintasan. Jadi ketika kamu dari rumah ke sekolahan kembali lagi ke rumah, jarak yang kamu tempuh bukan 0 tapi 200 meter. Apakah kita semua bergerak relatif? Misalnya, selama kalian berada di dalam mobil menuju ke sekolahan, kalian ini melintasi seseorang yang sedang diam di tepi jalan raya. Orang tersebut ini melihat bahwa kalian sedang bergerak bersama mobil. Kalian juga yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak juga dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak mobil. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak bergantung dari pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gerak benda bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, menurut kalian nih, apakah orang yang di pinggir jalan tadi benar-benar bergerak? Ya, kita kan sudah mengetahui ya bahwa gerak adalah perubahan jarak dan atau perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, saat kita melihat orang di pinggir jalan, apakah ia bergerak? Apakah termasuk gerak nyata atau gerak semu? Gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan mata pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contohnya tadi, gerak semu adalah pada saat kita naik bus. Pohon-pohon di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. Mengapa waktu bisa berbeda? Jarak yang ditempuh suatu benda diukur dengan seberapa jauh benda tersebut bergerak dari titik acuan sebagai posisi awal. Kalian
Juga mengetahui ya bahwa perpindahan adalah seberapa jauh suatu benda berpindah dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Apakah berkelok atau lurus? Semuanya diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal hingga posisi akhir. Jika jarak tempuh dari mobil yang tiba untuk menjemput kalian dibandingkan parameter waktu, maka akan didapat sebuah informasi penting lainnya dalam konsep gerak, yaitu dikenal dengan kelajuan. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan S dibagi T, ya, seperti yang tertulis. Nah, kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama, seperti yang ditujukan pada persamaan tadi. Nah, kelajuan tetap atau konstan ini biasanya hanya terjadi dalam waktu sesaat atau sebentar saja, atau dalam hitungan detik atau menit saja. Maka dari itu, kelajuan tetap ini sering disebut dengan kelajuan sesaat. Pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat sebuah benda melaju dengan konstan dalam waktu yang lama. Untuk itu, diperlukan konsep yang lebih praktis yang dikenal sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan V bar sama dengan sigma S per sigma T. Apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Kenapa orang jarang menyebut kelajuan ya? Jadi, kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skalar atau besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan saja. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki besar dan satuan. Juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Seperti halnya kelajuan, kecepatan juga memiliki sebuah persamaan. Nah, kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan, yaitu V bar atau kecepatan ini sama dengan delta X per delta T. Bagaimana cara kita menghitung kecepatan dan kelajuan sebuah benda? Nah, pertanyaan ini akan dijawab di video selanjutnya ya. Simak terus. Semoga video ini bermanfaat. Budi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kita semua dan terima kasih.